Eh, Siang hari ini saya didampingi oleh Kadispen TNI AD, kemudian TNI AL dan TNI AU akan memberikan sedikit gambaran tentang rencana pelaksanaan puncak acara hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Seperti yang kita saksikan pada gladi resik hari ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak ada kendala apapun, mulai dari tahapan persiapan, kemudian acara pendahuluan, sampai dengan acara pokok dan defile serta demonstrasi. Alhamdulillah berjalan lancar dan aman. Untuk kegiatan di tanggal 5 nanti, upacara rencananya akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara, didamping oleh Bapak Panglima TNI, Menhan RI, Wakil Panglima TNI, serta seluruh Kepala Staf Angkatan akan hadir. Kemudian rencananya kita akan melibatkan kurang lebih 133 personil, baik TNI maupun, 133.000 personil, baik itu TNI maupun para pendukung. Ya. Ini jauh lebih besar dari tahun lalu. Tahun lalu pada HUT ke-79, yang kita lihat begitu besar dan masif itu hanya 100.000. Ya. Kemudian alutsista yang tergelar dan ikut serta dalam demonstrasi ada kurang lebih 1.047. Kita harapkan nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 5, cuaca mendukung, kemudian seluruh kekuatan, baik itu matra darat, laut, dan udara, serta komponen pendukung, bisa memberikan unjuk keterampilan dan kemampuan personil maupun alutsistanya dengan baik. Adapun tema yang kita gunakan di HUT ke-80 TNI ini adalah TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Ya, TNI Prima sesuai dengan visi Bapak Panglima TNI, ya kita, yaitu memberikan gambaran bahwa di ulang tahunnya ke-80 ini TNI akan selalu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Kemudian TNI Rakyat diambil dari jati diri TNI, yaitu tentara rakyat, tentara berjuang, tentara profesional, kemudian tentara nasional. Adapun Indonesia Maju berarti kemampuan, di samping kemampuan tempur, itu kemampuan dalam OMSP itu mendukung seluruh program nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju. Saya kira itu dari saya. Untuk selain parade dan defile, nanti akan ada demonstrasi, ya, berbagai unjuk keterampilan prajurit dan alutsista. Seperti yang kita lihat tadi, ada bagaimana penanggulangan bencana, TNI dalam penanggulangan bencana, kemudian kemampuan victory jump dari pasukan-pasukan khusus. Kemudian mungkin yang ramai kemarin ada pengibaran bendera, ya kan, dengan teknik daki serbu, head down itu, ya, saya lihat di beberapa medsos viral, ya, tapi narasinya masih narasi negatif, ya. Saya harapkan kita memberikan informasi yang benar dan menyejukkan, ya. Jadi dalam gladi, ya, saya jelaskan di sini juga sekalian, bahwa dalam gladi, latihan ataupun rehearsal itu, kita memang menguji, selain kemampuan prajurit, juga menguji material yang kita gunakan. Ya, pada saat kemarin kan angin di atas 20 knot itu, cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus, ya. Sehingga ada sedikit miss di situ. Tapi berkat latihan itulah kita mengetahui kemampuan dan batas kemampuan serta kekurangan dari
bahan-bahan itu. Sehingga alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, merah putih berkibar. Ya. Saya kira itu dari saya. Saya sangat berharap dan support dari seluruh rakyat Indonesia bahwa di ulang tahunnya ke-80 ini TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, ya, selalu bersatu bersama rakyat, ya kan. Kemudian respon cepat di setiap permasalahan yang ada. Ini saya kira sangat penting ya, karena memang di saat Bapak Presiden Republik Indonesia menginginkan kita respon cepat dan bersinergi dengan seluruh komponen lainnya, kita harus bersiap dengan perintah itu. Ya. Saya mewakili Tentara Nasional Indonesia mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Semoga TNI ke depan bisa menjalankan tugas yang diamanatkan negara dengan baik dan benar. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, bentar, mohon maaf. Pak, saya Walda dari Antara mau bertanya Pak, di hari H nanti apakah akan ada agenda pemberian penghargaan atau kenaikan pangkat untuk perwira atau purnawirawan seperti yang dilakukan di Teluk Jakarta kemarin? Apakah nanti ada juga? Itu pertama. Kedua, alutsista baru kira-kira Pak yang baru dibeli tahun ini mungkin atau yang baru datang, kira-kira apa saja Pak yang dihadirkan dalam defile nanti tanggal 5? Dan terakhir, nanti tanggal 5 itu boleh dijelaskan Pak, jalan-jalan mana saja mungkin yang ditutup supaya masyarakat bisa mengetahui alur-alur aktivitas, mungkin ada pengalihan arus atau segala macam. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Antara ya Mas ya. Terkait dengan pemberian pangkat kehormatan dan sebagainya, itu tidak ada di rangkaian kegiatan ini ya. Berbeda dengan di 10 Agustus pada saat gelar operasional itu maupun karena kemarin pada saat sailing pass tanggal 2 itu sudah dilaksanakan itu, ya, sudah diselenggarakan itu. Jadi di momen puncak acara 5 Oktober tidak dilaksanakan lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan alutsista yang terbaru, seperti yang kita saksikan ada beberapa yang sudah berada di tengah-tengah kita, ya kan, hadir di tengah-tengah kita. Ada kapal selam autonomous, kemudian ada mungkin mulai kemarin ya, mulai sailing pass kemarin unjuk keterampilan TNI AL itu sudah ada KRI Belati, ya kan, KCR kapal cepat rudal, kemudian ada dari TNI AU ada kemungkinan nanti sambil berjalan datang tuh T-50, ya Bang ya, benar ya, dan beberapa alutsista lainnya. Ya. Kemudian untuk jalan-jalan nanti akan disampaikan lebih rinci ya terkait dengan pengaturan, karena kita juga bersyukur di hari Minggu, jadi kita sudah komunikasi dengan Polda Metro, kemudian Pemprov DKI terkait dengan rencana penggunaan area Monas dan bagaimana untuk mengatur lalu lintasnya. Nanti akan dijelaskan secara rinci kepada masyarakat terkait dengan hal itu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mas. Bentar Mas ya. Yuk. Saya Habibi dari Mas Habibi. Silakan Mas. Izin Pak, saya Habibi dari wartawanmerdeka.com. Ya. Ingin menanyakan pertama terkait dengan bedanya HUT TNI yang ke-80 dengan yang 79 kemarin itu apa Pak? Tadi kan sempat disebutkan kalau HUT yang tahun ini kan personilnya lebih banyak 130.000. Nah itu apa yang menjadi pembeda Pak? Sama tadi kan juga terlihat adanya penampilan ada ondel-ondel dan segala macam di defile dan anak sekolah. Itu aja Pak, makasih. Ya. Terima kasih Mas. Yang pasti Presiden berbeda ya, yang hadir ya. Kemarin kan Presiden Jokowi terakhir ya, kemudian sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian banyak hal yang berbeda ya, selain kekuatan personil, kekuatan alutsista, material yang tadi saya sampaikan, unjuk kebolehan juga berbeda. Ya, unjuk keterampilan, kemampuan prajurit juga berbeda. Karena kita ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Ya, berbeda dengan pada saat gelar operasional 10 Agustus, kemudian berbeda dengan yang tahun lalu 79 HUT 79 TNI, harus menampilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Memang ada beberapa yang sama tapi ada yang di-improve. Ya. Harapannya ya itu tadi,
kita memberikan gambaran kesiapan baik itu tempur maupun non tempur. Ya Mas ya. Ya. Silakan Mas. Izin Pak Gita Pak dari tribunnews.com. Ya, pertanyaan yang pertama terkait latihan Pak. Ini sudah berapa lama Pak latihannya? Karena kan kita lihat ini kolosal banget gitu ya. Itu memakan waktu latihan berapa lama? Yang kedua itu terkait dengan tamu-tamu undangan. Tamu-tamu undangan itu yang kemarin kami dengar informasinya kan juga ada keluarga para pahlawan ya Pak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin siapa aja gitu tamu-tamu yang dihadirkan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas. Untuk saya jawab yang keluarga pahlawan ya, kita undang ya seluruh keluarga pahlawan, baik itu dari cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena yang ada cucu dan keturunan generasi berikutnya, kemudian keluarga para pahlawan revolusi dan beberapa pahlawan nasional lainnya. Ya, kemudian yang pertama tadi apa? Latihan kita sudah berjalan mulai tahap persiapan, perencanaan, kemudian sampai dengan hari ini beberapa latihan itu sudah berjalan 1 bulan, ya. Baik itu latihan parsial, secara perbagian, kemudian mulai latihan gladi kotor mulai hari Senin kemarin sampai dengan saat ini. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ya, Mbak, silakan. Izin Pak, Aan dari kedaipena.com. Dalam slogannya itu ada TNI Rakyat. Apakah ini menjadi salah satu narasi dari TNI mau menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak perlu takut kepada TNI? Ya, pasti Mbak. Ya, jadi saya sering dapat pertanyaan dari rekan-rekan wartawan terkait ini ya. Jadi kalau ada TNI atau prajurit TNI yang melanggar ketentuan, tidak sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sabta Marga, bahkan 8 wajib TNI, itu berarti bukan prajurit TNI yang seutuhnya. Ya. Prajurit TNI yang seutuhnya, saya ambil sedikit aja cuplikan dari 8 wajib TNI itu. Tidak semena-mena terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, sepertinya kecil, tidak menyakiti hati rakyat. Jadi itu hal-hal wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang prajurit TNI. Mulai dari strata tamtama, bintara, perwira tinggi pun harus memegang itu. Dan itu pun yang ingin kita sampaikan dalam tema HUT ke-80 TNI itu, bahwa TNI selalu bersama rakyat, ya, baik suka maupun duka. Mulai dari TNI juga berasal dari rakyat, mulai dari zaman kolonialisme, bagaimana TNI terbentuknya itu dari rakyat, ya, selalu bersama rakyat dalam suka maupun duka. Bahkan dalam situasi-situasi kritis, TNI harus ada yang terdepan. Itu memang perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Panglima TNI, ya kan? Kita kuatkan itu. Ya, TNI bersatu bersama rakyat bukan sekedar slogan. Ya, saya ulangi lagi, bukan sekedar slogan, tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat berterima kasih pada rekan-rekan media, ya, infokan, laporkan apabila ada pelanggaran. Ya, kita akan terbuka. Ya, baik itu pelanggaran yang dilaksanakan oleh personil prajurit TNI, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial bermasyarakat, infokan kepada kami. Pasti kami akan tindak lanjuti. Jangan ragu, jangan ada penyampaian bahwa hanya artis, laporan artis yang akan ditindaklanjuti. Tidak, ya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti. Ya, percaya sama saya. Ya, nanti sampaikan. Nomor saya jelas, silakan tanya kalau misalnya ada hal yang perlu disampaikan. Saya kira itu Mbak ya. Terima kasih Mbak. Terakhir ya, Jumatan. Izin Pak, saya Eril dari Kompas TV. Yang pertama ingin menanyakan terkait dengan seragam baru Pak PDL ini. Oh, ya. Apakah akan digunakan pada tanggal 5 Oktober mendatang, dan mungkin boleh dijelaskan Pak terkait dengan kegunaan dari seragam baru ini seperti apa sih Pak? Mungkin kan banyak yang belum tahu. Ya. Lalu kedua, mungkin dalam ke-80 tahun ini Pak TNI, apakah ada upaya-upaya baru dalam meningkatkan kesejahteraan dari prajurit Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kompas. Terkait dengan seragam TNI yang baru ini ya, sudah disampaikan oleh Wakil Panglima TNI beberapa hari yang lalu, dan sudah ada keputusan dari Bapak Panglima tentang penggunaan seragam corak baru, ya, sage dengan warna sage green, ya kan, seperti yang rekan-rekan media lihat di sini, dan mungkin lihat di beberapa pasukan sudah menggunakan, bahwa prajurit juga menggunakan ya.
Ya, setelah melalui pengkajian ya terkait dengan secara fungsi maupun secara nilai penampilan ya, performance, secara fungsi ya dari sisi tempur ya kan, bagaimana warna menyesuaikan dengan vegetasi Indonesia ya kan, pewarnaannya, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan dalam penggunaan ya, itu maka dipilihlah corak ini ya, corak PDL TNI baru ya, dengan pola digital ya, pola digital lebih kecil dari PDL Malvinas itu ya, dan itu pastinya akan memberikan rasa kebanggaan pada prajurit ya, kemudian akan secara tidak langsung akan meningkatkan militansi dalam setiap kegiatan yang diemban ya. Kemudian apa tadi yang kedua, Mas? Ya, terkait kesejahteraan ya, perlu saya sampaikan bahwa kepada rekan-rekan, saya mengikuti bahwa Panglima TNI ini sejak menjabat di November 2024, itu langkah pertama adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit, fokus terhadap itu ya. Saya mendampingi beliau pada saat pertama menjabat, langsung menghadap ke Menpan RB, Menteri Keuangan, untuk berupaya bagaimana kesejahteraan personil itu, kesejahteraan prajurit itu disesuaikan dengan indeks beban kerja prajurit ya, mulai dari tunjangan kinerjanya, uang lauk pauknya, uang makan operasi latihannya ya, semua diupayakan untuk peningkatan, dan alhamdulillah sudah mulai peningkatan walaupun memang disesuaikan dengan kemampuan negara ya. Saya kira itu cukup ya, terima kasih. Nanti akan bertahap diganti ya, terima kasih semuanya. Nanti ketentuan menyusul ya Mbak ya, nanti diinfokan. Terima kasih semuanya rekan-rekan ya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.